Yang kami hormati Bapak Mustari Usman selaku narasumber yang kita mintai kesediaannya untuk berbagi pengalaman. Beliau saya dengar sudah lama merantau ke Jakarta dan menjadi pengusaha sukses, asli Lubuk Jambi ya, Kuantan Mudik. Kemudian 35 tahun merantau dan ingin berbagi pengalaman kepada kita semua di Universitas Islam Kuantan sini. Kemudian yang kami hormati ada Pak WR2, saya lihat Pak Desriadi, kemudian Bu Dwi Putri Musdansi selaku kepala penyeminan mutu di Universitas Islam Kuantan sini. Juga ada Bu dosen dari Fakultas Pertanian, Bu Nariman Hadi. Kemudian saya lihat banyak adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Saya tadi dalam grup manajemen, nampaknya banyak sekali yang mungkin sedang nonton pacu jalur, ya mungkin ada gangguan sinyal ya, sehingga katanya tidak bisa diakses Zoom kita ini, link Zoom kita ini. Kemudian ada juga tadi yang mengusulkan untuk digeser ke hari lain ya. Namun karena ini sudah terlanjur, kita share kepada kawan-kawan ya, termasuk juga ternyata sudah sampai kepada mahasiswa, berarti melalui Pak WR3 barangkali yang share-nya. Tadi saya hanya menyampaikan di grup tim manajemen dan grup dosen saja. Nah, kita menyadari bahwa hari ini adalah hari Sabtu ya, di UNIK sebetulnya libur ya, dan hari Minggu juga libur. Ada plus minus sebetulnya penyelenggaraan di hari Sabtu Minggu ini ya, karena berkenaan hari libur dan saat ini sedang sibuk pacu jalur ya di Kuantan Mudik, sesudah ini di Basrah, kemudian di Taluk Kuantan. Nah, ini tak akan habis-habisnya sebenarnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat dan bisa tergabung dalam Zoom meeting ini dalam rangka mengembangkan jiwa entrepreneur yang setiap minggu insya Allah akan kita adakan kegiatan ini ya, bisa mungkin beberapa kali atau berkelanjutan dengan Pak Mustari Usman, nanti kita mohon kesediaannya. Kemudian juga kita akan percayakan kepada Pak Arman Lingga Wisnu untuk menjadi host dan menjadi motor dalam penyelenggaraan UNIK Entrepreneur Coaching dan UNIK Entrepreneur Center di kampus kita tercinta. Saya lihat tadi sudah ada 15-16 orang yang tergabung dalam grup ini. Ada Gustina, bisa ditampilkan wajahnya barangkali, Miranda, Rika Rashidin, ya, Hidayah Nur Cahyati, Sela Elvina. Ini apa benar mahasiswa atau bagaimana ini? Ya, kalau nampak wajahnya tentu bisa dipastikan ini mahasiswa atau staff gitu ya. Tapi kayaknya ini mahasiswa ya, yang saya sebutkan tadi itu adalah dosen. Dan ini Pak Aprinal itu adalah wakil rektor 3. Ini wajahnya belum muncul juga nih, Pak Rinal ya, Pak WR3. Pak Desriadi justru hilang nih apanya. Jadi mungkin ya memang ada gangguan. Karena tadi saya juga mau nonton itu live streaming, nggak bisa. Jadi hanya adanya rekaman-rekaman. Jadi justru ada gangguan ini di Kuantan Mudik atau di Lubuk Jambi. Sabotase. Ada gangguan secara lokal ya di daerah Kabupaten Kuantan ini atau bagaimana. Mudah-mudahan Zoom ini tidak ada gangguan ya bagi kita semua. Kan dari kita mengadakan
Zoom meeting ini ya dalam rangka uh, mengimplementasikan visi atau program kerja dari Rektor Universitas Islam Kuantan ini. Sejak setahun yang lalu kita rencanakan kita ingin mengembangkan jiwa entrepreneur pada mahasiswa dan staf, pegawai dan dosen di lingkungan Universitas Islam Kuantan sendiri. Nah, kita berharap mahasiswa itu begitu tamat nanti sudah mempunyai jiwa bisnis dan sudah punya usaha bisnis, sehingga tamat itu tidak lagi mencari-cari pekerjaan yang semakin sulit ke depan itu, tetapi sudah bisa menciptakan lahan pekerjaan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya, sehingga ada bekal ijazah diterima, kemudian pekerjaan pun sudah bisa diciptakan untuk halayak, sehingga ini bisa bermanfaat program ini ke depan. Tentu untuk mewujudkan keinginan itu, cita-cita kita bersama itu yang menjadi entrepreneur sejati, tentu kita berikan pembekalan. Jadi pembekalannya tidak hanya berdasarkan mata kuliah kewirausahaan yang sudah ada di universitas atau di prodi masing-masing, tapi juga kita ingin tambah bekalnya dengan pengalaman-pengalaman yang akan diberikan oleh orang-orang yang sudah sukses, diantaranya adalah Pak Mustari Usman, Pak Arman Linggawisnu, mungkin juga Suhuan, mungkin juga saya juga udah minta kesediaan dari Indrako ya, Bang Iin ya, sehingga dan banyak lagi tokoh-tokoh Kuansing yang lain ya, ataupun di luar Kuansing yang siap berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita akan diberikan pelatihan-pelatihan sampai kita betul-betul bisa membuka bisnis dan menjalankan bisnis dan sukses insya Allah. Harapan kita itu. Nah, kemudian ya, saya tidak akan berpanjang lebar ya dalam kesempatan ini. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya, sebagai pembuka, saya akan serahkan kembali kepada Pak Arman Linggawisnu selaku host ya, yang kita sudah ada kerjasama antara Unix dengan Pak Arman selaku Direktur Riau Entrepreneur Institute ya. Nah, jadi program kita adalah Unix Entrepreneur Coaching ya dalam hal ini. Jadi akan diberikan pelatihan-pelatihan, pembekalan sehingga merubah mindset kita, ada jiwa bisnis nada dan mampu sebagai bisnismen intinya ya, di bidang apapun yang diminati. Kita punya lahan ya, perkebunan, pertanian dan peternakan yang bisa dikembangkan di Unix, dan juga ada prodi-prodi yang juga mempunyai mata kuliah kewirausahaan di bidang prodinya masing-masing. Saya pikir ini bisa diasah dan bisa diterapkan. Dan kepada Pak Mustari Usman, kami mohon sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki selama ini bisa ditularkan kepada anak-anak muda kita ya, yang ada di Kabupaten Kuantan sini. Saya yakin dan dari pengalaman yang sudah banyak dimiliki oleh Pak Mustari, mudah-mudahan bisa kita contoh bersama ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian saya pikir Pak Arman Linggawisnu dan Pak Mustari, Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Memang pada hari ini kita memang belum mulai tadi perkenalan mengenai yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum kita nanti ada semacam diskusi, usul-usulan, kami ingin menyampaikan latar belakang sedikit kenapa hal sekarang ini perlu kita lakukan, terutama untuk Unix, yaitu untuk merubah mindset dan untuk berusaha kepada tadi mahasiswa kalau sudah dapat selesai nanti mungkin bisa berusaha sendiri,
dan tidak berorientasi kepada menjadi karyawan semata gitu. Jadi tadi sebelum acara saya coba orek-orek, saya tuangkan itu ada kemarin bahan kami dari sebelumnya. Saya coba simpulkan sedikit, mungkin bisa kita lihat, izin Pak Rektor ya. Jadi dari Riau Entrepreneur itu Institute itu kerjasama dengan UNIK, kami ditunjuk oleh UNIK tanggal habis kira-kira awal bulan ya. Jadi ini kita coba dulu latar belakang kenapa ini bisa kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah ini mungkin dasar pertamanya, nama yang kita kerjasama itu kami bernama Riau Entrepreneur Institute, bahwa dipahami bahwa kualitas sumber daya manusia lebih berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa, wilayah, keluarga maupun individu dibanding dengan kekayaan berupa sumber daya fisik, finansial, dan sumber alam. Nah, kemudian terbukti ya, mana di slide kedua, terbukti pada negara dan bangsa yang penduduknya berkualitas mampu mengatasi berbagai kesulitan dan membawa kepada kondisi kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan negara dan bangsa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemudian banyak fakta menunjukkan bila ini sebentar ada yang masuk nampaknya. Saya ini dulu biar nanti gak lama menunggu. Santai-santai saja dulu ya. Pacu jalurnya belum mulai juga. Oke. Banyak fakta yang menunjukkan bila sumber daya manusia atau penduduk yang memiliki kemampuan wirausaha entrepreneur lebih banyak porsinya atau persentasenya entrepreneur lebih besar terhadap total penduduk pada suatu negara atau wilayah tersebut, perekonomiannya lebih dinamis, pendapatan per kapitanya lebih baik, ketimpangan ekonomi lebih kecil, kemajuan wilayah lebih cepat, dan kesejahteraan penduduknya lebih baik. Kemudian di slide berikutnya, larinya penduduk usia muda dari kampung ke wilayah perkotaan tidak bisa dihindari. Angkatan muda terdidik yang belajar di luar Kuansing misalnya di satu daerah enggan pulang ke kampung karena kehidupan tidak menjanjikan dan dalam rangka mengejar mimpi yang lebih baik. Kalaupun mau pulang, yang utama berorientasi menjadi yang seperti saya bilang tadi, karyawan atau pegawai. Kemudian selanjutnya, bila kondisi yang demikian berlangsung terus, maka ekonomi suatu wilayah, terutama misalnya Kuansing, akan tetap stagnan karena sumber daya ekonomi yang dimiliki sulit ditingkatkan nilai tambahnya. Oleh sebab itu, ketimpangan ekonomi sulit diatasi dan kesejahteraan penduduk sulit pula diangkat. Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda atau mahasiswa-mahasiswi yang berorientasi entrepreneur sangat perlu dilakukan. Dipahami bahwa memiliki bakat saja belum cukup untuk menjadi entrepreneur. Bakat perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, dilatih untuk bertindak dan ditempa menjadi yang lebih matang. Sebagai bentuk kepedulian, Riau UNIK sepakat memberikan dharma bakti berupa kegiatan orientasi mendudukkan pemikiran atau mindset, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan entrepreneurship kepada generasi muda, terutama mahasiswi UNIK yang berada di Kabupaten Kuantan Sengingi agar mereka berorientasi pemikiran, memiliki pengetahuan, mempunyai kemampuan bertindak sebagai seorang entrepreneur. Itulah sedikit ini dari kami. Latar belakang pemikiran kenapa ini kita lakukan bersama-sama, kenapa juga Rektor UNIK meminta kerjasama dengan kami untuk membawakan acara ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan acara ini secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama dan juga bisa kita implementasikan langsung nanti dalam beberapa kegiatan yang langsung bisa dilakukan oleh salah satu narasumber kita sekarang ini, Pak Musari Usman,
juga sudah melakukan usaha-usaha yang sifatnya real yang terjadi, yang dilakukannya di kampung halamannya sekarang. Nah, jadi juga mungkin banyak usaha-usaha lain nanti yang dia punya link tersendiri. Jadi maksudnya gini, kita tidak sekedar hanya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dalam arti kata teori, tapi mungkin dalam implementasi prakteknya juga bisa kita lakukan. Apalagi kami dengar sekarang di UNIK itu sendiri juga ada lahan kosong yang itu bisa mungkin juga dimanfaatkan. Pertama untuk pelatihan-pelatihan dari kita juga nanti dalam penerapan gangguan. Suaranya Anda ada gangguan kayaknya. Dah. Jadi itulah sebabnya tadi dalam beberapa latar belakang yang kami sampaikan, Rektor UNIK juga sepaham dengan kami. Makanya terjadilah kerjasama bahwa kami diminta untuk bertindak sebagai host lah ya, atau pelaksana, atau yang apa istilahnya itu, kalau melakukan pelatihan-pelatihan lah yang bisa nanti sampai kepada prakteknya. Nah, secara langsung sebenarnya prakteknya kami juga dulu sudah menggagas beberapa praktek-praktek dan sudah dibuktikan langsung oleh Bapak Mustari yang sekarang berada di domisili di Jakarta, dan dia berusaha mempunyai suatu niat akan banyak waktunya di awal tahun depan di Kuantan Singgingi, terutama di kampung halamannya di Lubuk Jambi. Nah, kemudian saya sendiri perkenalkan, saya juga orang Kuansing. Saya kagok juga kalau bahasa Indonesia terus. Saya dari Lubuk Ambacang ke Hulu Kuantan, paling hulu sekali. Jadi kalau ada yang orang Hulu Kuantan di sini mungkin belum kenal dengan saya juga, karena memang saya sampai kelas 6 SD cuma ada di Hulu Kuantan, dan banyak juga dulu selama 30 tahun juga berada di ibu kota Jakarta. Jadi setelah kembali ke sini, kami tergabung dalam suatu ikatan keluarga Kuantan Singgingi, dan disitulah kami bertemu baik dengan rektor maupun dengan ada Pak Mustari yang dari Jakarta, dan kami punya suatu tujuan atau maksud. Kerennya itu adalah merubah mindset. Itu terlalu besar ya, tapi tidak apa-apa. Itulah niat baik dari kami, karena kami melihat setelah kami balik ke kampung, generasi kita ini banyak yang seperti yang saya sampaikan latar belakang tadi. Setelah dia selesai kuliah, umumnya untuk pergi ke kota mencari pekerjaan-pekerjaan yang dirasakannya bisa diterima di kota. Padahal sebenarnya di kampung halaman kita sendiri banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita ciptakan sendiri, dan malah sekarang banyak orang luar yang masuk ke kampung kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itulah latar belakangnya. Mudah-mudahan bisa kita bersama-sama melakukan pelatihan ini, terutama kepada wakil rektor, kemudian kepada dekan, kepada dosen. Kami mohon supportnya agar acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan kemudian kepada mahasiswa-mahasiswi mudah-mudahan bisa juga mengikuti acara ini dengan sebaiknya, dan ada manfaatnya nanti kepada kita semua, sehingga nggak orientasinya lagi setelah tamat dapat ijazah, setelah wisuda nggak mikirin cari kerjaan kemana, karena sudah ada bisa menciptakan lapangan kerjaan mungkin sendiri pada saat kuliah atau pada saat menjelang berakhirnya kuliah. Itu sekedar latar belakang dari kami, dan mungkin kalau ada dari pihak wakil rektor yang ingin memberikan satu saran, masukan dulu sebelum dari Bapak Mustari dari Jakarta nanti, kami persilakan. Kami catat tadi ada wakil rektor di sini, Pak Desriadi dan Pak Prinal, atau kepada dekan yang ada, kami persilakan dulu sebelum kita
masuk ke pengenalan lebih lanjut dengan Pak Mustari, dan Pak Mustari mungkin nanti pada sesi pertama besok atau minggu depan kita mengadakan webinar. Kita akan minta Pak Mustari yang akan memberikan materinya. Silakan kepada Pak Wakil Rektor atau Pak Dekan, kalau Pak Ibu yang ada yang bergabung kita pada hari ini, silakan kami mendengarkan juga masukan. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu masukan-masukan, kita sama-sama bisa menerima dan melakukan untuk kebaikan kita bersama. Silakan Pak Desriadi mungkin yang masuk, silakan. Kalau sudah tadi ada terputus ya. Pak Desriadi kayaknya keluar Zoom. Jadi yang ada Pak Aprinal dengan Pak Seprido, Dekan Pertanian yang baru mengganti Bu Denu. Ya, jadi Pak Desriadi itu tadi adalah bidang kemahasiswaan Pak WR3. Bisa mungkin Pak Aprinal dan Pak Seprido, silakan Pak. Ya, sebentar dulu Pak Desriadi tadi memang keluar Pak Rektor, tapi dia coba berapa kali masuk, kayaknya memang mungkin dia berada di tempat di sinyal yang kurang bagus. Ya silakan Pak Aprinaldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, kemudian Bapak Arman Linggawisnu, selanjutnya Pak Mustari Usman sempat hadir pada kegiatan hari ini, kemudian Pak Dekan Paperta, Pak Seprido, kemudian Ibu Dwi Putri Musdansi, Kepala P3M, kemudian Ibu Rika Ramadanti juga saya lihat hadir tadi. Disyukur kepada Allah, selawat kita kepada Rasulullah. Hari ini kita bisa melakukan pertemuan dalam langkah awal ya Pak ya, untuk mengembangkan mindset entrepreneur atau kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi kreatif bagi mahasiswa UNIX secara keseluruhan. Hari ini terselenggara bekerja sama yang diinisiasi oleh Pak Rektor bersama Pak Arman. Mudah-mudahan acara ini bisa secara kontinu juga dilaksanakan satu minggu agar kita bisa mendapatkan brainstorming dan pengalaman-pengalaman baru dari narasumber-narasumber yang sudah sukses, ayahanda kita yang sudah sukses di perantauan. Tidak hanya mahasiswa mungkin yang excited Pak Arman dengan kegiatan ini, saya juga sangat excited untuk dapat ilmu. Paling malah mungkin saya yang lebih semangat Pak untuk mendapatkan ilmu dari ayahanda kita ini nanti. Semoga nanti selain kegiatan mungkin program awal ini kita laksanakan untuk bisa membentuk budaya entrepreneur, itu kita sasar. Kemudian nanti setelah ini bisa terbentuk, kemudian mungkin unit entrepreneur center maupun inkubator bisnis itu bisa bisa dilakukan sini. Harapan kami tadi menangkan informasi yang disampaikan oleh Pak Arman, bahwa teori nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Mustari, Pak Ayanda Mustari, mungkin bisa hal-hal yang bersifat nanti ilmu yang bersifat practically, sehingga memang pelaksanaan ini berimbang baik secara teori maupun nanti secara prakteknya. Kami dari bidang kemahasiswaan tadi sudah menyebarkan link yang disampaikan oleh Pak Rektor kepada BEM, kemudian juga kepada grup-grup mahasiswa atau forum-forum komunikasi mahasiswa baik tingkat fakultas maupun prodi. Tapi mungkin karena ada kegiatan event budaya kita mungkin ya Pak ya, mungkin agak sedikit yang hadir, tapi tak apa, ini suatu langkah yang baik. Alhamdulillah ada beberapa hadir dari luar, langsung coba, alhamdulillah belum tertinggal Pak. Mudah-mudahan saya berharap acara ini bisa terus terlaksana secara kontinu Pak. Kita juga bisa mendapatkan ilmu dari ayahanda kita maupun dari tokoh-tokoh Kwansing lain. Memang nanti yang sudah sukses di luar membesarkan nama Kwansing, sehingga nanti kita dapat ilmu dari orang tua kita untuk menciptakan generasi muda alumni UNIX yang tidak hanya bagus secara akademik, tapi juga mampu nanti menciptakan lapangan kerja
dan juga ekonomi kreatif, mengembangkan ekonomi kreatif di desa maupun Kabupaten Kuantan Sengingi. Mungkin itu Pak Arman. Terima kasih atas sempat diberikan. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Pak Aprinal ya, dari Wakil Rektor 3. Alhamdulillah saya bisa kenal juga. Kemudian kalau ada lagi dari Bapak Ibu yang lain dari dekan, kami persilakan. Ini memang saya dipesanin tadi oleh Pak Rektor, pada hari ini memang kita belum masuk ke materinya, tapi untuk perkenalan dulu lah. Nanti kalau ujuk-ujuk nanti masuk ke materi kan nanti kita lebih baik kan kita berkenalan dulu, saling mendekatkan diri, walaupun pada kebanyakan kita ini berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, karena tujuan kita kan bagaimana kita semua terutama mahasiswa atau generasi muda kita nanti untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Silakan kalau ada Pak, saya belum begitu kenal ya, jadi mohon maaf. Ada yang ingin sampaikan dekan atau dosen sebelum kita mungkin minta pendapat atau ini dari Pak Mustari masukan nanti. Siapa kira-kira Pak Rektor lagi kira-kira? Atau mahasiswa yang ada? Kebetulan. Ya mungkin Pak Dekan, Pak Seprido dan Bu Dekan PIS ya bisa mungkin mengenalkan diri ataupun memberikan pesan-pesan. Bu Dwi juga boleh, silakan. Bu Melda juga dari peternakan saya lihat. Silakan. Izin Pak Rektor, Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Bapak Rektor Universitas Islam Kuantan Sengingi, kemudian Bapak Arman Lingga Wisnu dan ayahanda kita Mustari Usman. Juga hadir tadi Bapak Wakil Rektor 3 dan juga hadir sepertinya Ibu Imelda Siska, Sekretaris Penjamin Mutu kita. Kemudian juga ada hadir Bapak Febra Heriansa sepertinya, juga Ketua Penjamin Mutu kita ada Bu Dwi Putri Musdansi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Alhamdulillah ini sudah kita maju ke langkah pertama dari apa yang sudah diwacanakan oleh Bapak Rektor kita untuk ini merealisasikan bagian kewirausahaan atau entrepreneurship. Dengan adanya langkah seperti ini, khususnya kita di Fakultas Pertanian ini sangat mengapresiasi sekali seperti itu Pak. Karena memang pada akhir tahun ini atau beberapa dekade ini memang ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita salah satunya untuk mendapatkan untuk tidak menggantungkan nasibnya setelah kuliah itu ke penyerap tenaga kerja. Jadi mudah-mudahan nanti dari acara kita ini mereka bukan menghantarkan ijazahnya kepada penyerap tenaga kerja. Mudah-mudahan nantinya mereka bisa menyerap tenaga kerja. Seperti itu sekiranya Pak. Juga sejalan dengan Fakultas Pertanian, saya Seprido Pak, alhamdulillah diamanahkan oleh Pak Rektor untuk di Fakultas Pertanian. Kita semalam dengan kawan-kawan di Fakultas Pertanian itu juga sudah mengonsep sistem pertanian terpadu atau integrated farming, dan kita berharap nanti ini bisa juga menjadi langkah awal Fakultas Pertanian untuk mewadahi wirausahawan muda yang ingin jadi petani yang dalam artian menurut Bapak Dr. Agus Sutikno, Dekan Fakultas Pertanian, sebagai pemateri kita kemarin itu, bahwasanya petani itu sekarang ini identik dengan pakaian kotor, pendapatan rendah. Nah, mindset ini yang juga harus kita rubah. Nah, ini yang saya tangkap yang paling utama dari materi Bapak Dr. Agus Sutikno semalam. Jadi petani itu adalah pengusaha pada sektor pertanian. Nah, mudah-mudahan nanti Fakultas Pertanian bersama Universitas Islam Kuantan Sengingi bisa ini nanti mengakomodir perubahan mindset ini untuk terutama untuk skala Kabupaten Kuantan Sengingi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan perdana ini, Bapak Wisnu, Pak
Mustari dan Pak Rektor. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sabrido. Pak Sabrido dari mana asalnya nih? Lubuk Jambi, Pak. Dari Oh. Desa Sangau. Sekampung dengan Pak ini ya, maka Pak Mustari ya, makanya panggil Bapak Ayanda ya. Oke. Jadi situ Ayanda, yang mudah-mudahan dengan ya ada niat kita bersama, niat baik kita bersama ini apa sebagaimana disampaikan oleh Pak Sabrido tadi, tentu dengan didukung oleh dosen, oleh rektor, oleh wakil rektor, oleh mahasiswa-mahasiswi. Nah, kita coba buktikan. Ya, kalau kata orang lain banyak yang takkan mungkin, ya kita coba yang tak mungkin itu bisa jadi mungkin. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari ini suaranya cowok semua ya. Kalau ada yang cewek lagi atau ini boleh. Kalau ada dosen yang ini biar sore-sore ini agak segar kedengarannya. Silakan. Siapa Pak Rektor kira-kira? Ada dekan yang perempuan yang gabung? Saya belum kenal, mohon maaf. Nanti satu saat nanti saya ke Unik lah, datang ke Taluk sekalian lihat baju jalur, mampir kenalan gitu. Iya, mungkin boleh Bu Dwi, Bu Imelda Siska, Pak Febra Herdiansa. Saya nggak tahu nih, Fis Febri Juwano ini apakah dekan Fis? Saya nggak tahu nih, Bu Rika kah? Ya saya memang diminta oleh Pak Rektor hari ini pertama untuk berkenalan, yang kedua untuk menerima masukan-masukan. Jadi bentuk-bentuk acara nanti yang akan bisa ini. Kami terbuka saja karena ini acaranya dari kita untuk kita kan, untuk kebersamaan kita. Ada hal-hal yang kurang mungkin dari kami, mungkin kita bisa diberikan masukan, nggak usah segan-segan lah. Silakan. Bu Nariman Hadi juga bisa, ya. Mungkin yang perlu kita sepakati mengenai waktu pelaksanaan nih Pak Arman, Pak Mustari, sehingga kita harapkan kehadiran itu ramai ya. Jadi minimal 100 orang itu bisalah mudah-mudahan harapan kita. Karena tidak hanya dosen tapi sasarannya adalah mahasiswa sebenarnya ya ke depan itu. Jadi mengenai waktu ini perlu kita sepakati bersama. Kira-kira Pak Seprido, Bu Dwi, kalau Bu Dwi tadi mengusulkan ke saya hari Senin. Hari Senin itu apakah pagi, siang, sore? Kalau pagi, siang tentu jam kuliah ya. Jadi mungkin agak terganggu juga. Nah, jadi mungkin perlu kita sepakati lah ke depan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini Pak Seprido mungkin bisa memberikan masukan ya selaku dekan, karena kita akan banyak nih menggarap lahan kita yang kosong itu dari aspek pertanian dan peternakan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Bu Imelda juga dosen peternakan, Pak Febra juga mungkin silakan, Bu Dwi silakan, Bu Nariman Hadi juga ya silakan. Untuk mahasiswa adik-adik juga boleh, silakan ada masukan barangkali. Silakan. Nanti bolehlah kita berharap juga perkenalan dari Pak Mustari ya, saya pikir ya, untuk membuka cakrawala kita berpikir di bidang kewirausahaan ini. Ada lagi? Ya kalau saya siap aja kapan aja. Jadi untuk pansing saya impakkan saya wakafkan ini saya gitu waktunya, itu kata orang apa. Jadi siap mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, insya Allah saya siap. Jadi kami minta kepada Pak dosen, Pak rektor, wakil rektor, silakan waktunya. Di sini saya lihat ada draft dari Pak Humas, itu katanya waktunya sore hari di sini ya. Tapi itu kan baru ini draft dikirimnya di grup, saya lihat kan ini jam hari Kamis. Kalau bagi saya sih saya nggak tahu kenapa alasannya dia buatnya hari Kamis di sini. Saya lihat jam 13, jam 1 siang. Mungkin ada alasan tapi belum ada yang saya lihat tuh yang ada yang respon. Nah, mungkin di sini bisa nanti atau kita mungkin sedang menunggu. Kita sebetulnya mengenai waktu ini sedang menunggu tanggapan semua dekan ini karena tentu disesuaikan ya dengan jadwal perkuliahan yang tidak mengganggu perkuliahan. Betul. Siap aja. Kebetulan Pak Umas kita dari pagi tadi WA-nya tak aktif saya lihat.
Oh, panitia jalur Jadi, kali ini. harusnya beliau jadi motornya nih, humas dan kewirausahaan, ya, tapi saya telepon tak aktif malah kan. Ya mungkin panitia jalur. Apakah sedang ikut pacu jalur beliau tuh sebagai anak pacu atau bagaimana, nggak tahu nih. Ya nggak apa-apa, nanti saya sering komunikasi sama Ya. dia kok. Nanti saya sampaikan Ya. kesepakatan kita, tentu tidak akan ini kalau daripada pihak kita masing-masing kan, dari dekan, Ya. ya, dari universitas, tentu kalau memang disepakati misalnya kapan waktunya, kita siap aja. Kalaupun hari libur Sabtu pun kita siap juga. Agak leluasa, agak panjang waktunya. Kalau tidak ada lagi, yang ini kita dengarkan dulu Mungkin- perkenalan dari silakan. Ya, baik, makasih kan. Perkenalan dari Pak Mustari Usman, Oke. orang Lubuk Bacang, orang Lubuk Jambi. Lubuk Baik. Jambi. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lijo lek dongan soal apa? Lai. Lai, Pak. Lain. Baru asli orang awal. Itu kalimat pembuka Ya. bahwa cinta kampung dekan itu. Nah, Ambo kagok Jadi- tuh bahasa Indonesia di depan orang kampung ke kagok macam ini, payah jadi. Oke lah, silakan. betul. Jadi kalau 35 tahun merantau masih ada aja bahasa itu dan lain berarti awak itu tanda awak cinta kampung. Nah, tapi kalau merantau selama 5 tahun barunya macam mana nih jadinya itu ya ragu. Nah. Oke, baik. Awak santai aja, karena nanti jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa awak takut kayaknya memberi mengeluarkan keinginannya kalau awak terlampau formil. Nah itu Bang Arman ya Pak Rektor ya. Iya. Kalau orang Jawa. Nah, jadi kita gue santai. Selamat sore. Awak campur aja lah kadang-kadang pakai bahasa kampung, pakai bahasa Indonesia. Nah, Ya. Silakan. Tadi lah ada silakan. tadi ada Pak Wakil yang sangau nampak anak. Tompek. Iya, Pak. Tompek main Dekan. kami ketuket Dekan sangau. kan, Oh dekan. pertanian. Oh dekan pertanian baik. Nah Pak Rektor, kemudian Bang Arman, selamat sore, adik-adik mahasiswa, selamat sore, ibu-ibu, dosen yang lain yang belum kami kenal. Ambo asli Lubuk Jambi, jadi meninggalkan kampung halaman tidak lama seiring dengan dibangunnya jembatan Lubuk Jambi. Jadi kira-kira 2 tahun sebelum jembatan Lubuk Jambi dibangun, yang pertama, pada saat itu lemantau ya. Itu mulai mengadu nasib. Nah, sampai kini jembatan itu enggak boleh dipakai, enggak. Iya. Nah, berarti itu lumayan lama. Jadi asli Lubuk Jambi, mungkin orang tahu di Banjarpadang, ya. Kemudian merantau, itulah mulai dari jembatan kan dibuat dulu tuh, itu sampai gini. Nah, jadi bertolak dari situ, kena awak cinta kampung, monde awak masih duit lai. Jadi bapak lah dulu ada keinginan untuk balik kampung, tapi bukan sekedar balik seperti orang-orang yang lain mungkin ya. Kalau orang yang lain kan baliknya setelah pensiun, balik, kemudian menyenangkan diri sendiri menjelang ajal menjemput, kan gitu kan. Nah, kalau Ambo ada sedikit keinginan untuk berbagi apa yang sudah didapat selama 35 tahun, ini bukan, kita harus garis bawahi dulu. Jadi apa yang kita gagas ini bukanlah gagasan yang seolah-olah hanya bercerita di atas kertas, hanya bercerita di dalam konsep, di dalam bukan. Jadi kita betul-betul ingin agar mahasiswa ini benar-benar menantang nantinya ke depan. Seperti misal gini, dulu stigmanya kan pemahaman mahasiswa itu kan dulu dari orang tua kita, pokoknya mahasiswa itu belajar,
belajar dan belajar. Kemudian begitu selesai seperti yang tadi dibahas, satu, cita-citanya ingin jadi pegawai negeri. Kemudian setelah tamat, setelah jadi pegawai negeri, setelah jadi pejabat, begitu selesai, kadang-kadang setelah jadi pegawai baru mau berbisnis gitu. Ini kan aneh gitu. Jadi begitu dapat uang pensiun, begitu dapat uang pesangon, buka warungnya di rumah. Nah ini kan aneh gitu loh. Kenapa buka warung tuh kita tidak mulai pada saat kita masih gagah gitu. Disambi dengan dagang oke. Tapi yang terjadi di kampung Hawa adalah mindsetnya kuliah, belajar, kemudian kojo, kemudian pensiun, kemudian berhenti. Setelah itu baru mikirnya di rumah bikin warung, di belakang buat kandang ayam, memelihara jawi dari uang pensiun itu. Nah, ini yang mau kita rubah, mindset ini kita rubah gitu. Kita pikirkan dari sekarang, berbisnis itu dari sekarang kita pikirkan. Bukan dipikirkan setelah kita tadi itu, setelah pensiun, setelah dapat uang pensiun. Nah, bahwa mahasiswa ingin jadi pegawai ya boleh-boleh saja, bukan kita larang. Jadi nanti jangan pula dianggap bahwa mindset berubah seolah-olah kita merubah orang tidak lagi boleh merantau, atau seolah-olah orang tidak boleh lagi jadi pegawai negeri. Bukan itu, bukan ke situ larinya. Nah, kita ingin agar mahasiswa ini kan punya nilai plus. Satu nilai plusnya adalah dia lebih daripada yang lain di kampung kita. Yang kuliah ini dianggap ya intelek lah sedikit. Nah, karena yang kuliah ini dianggap intelek, mari dari sekarang kita ciptakan apapun yang ada di kampung kita, prospek yang ada di kampung kita dulu. Kita jangan keluar dulu dari Kuansing. Kita bicara prospek yang ada di Kuansing saja dulu. Sebetulnya banyak sekali prospek yang ada di Kuansing, itu diolah, kemudian dikasih inovasi di dalamnya. Nah ini yang kita kadang-kadang suka lupa. Seperti yang saya ajak kemarin IKKS untuk membangun yang namanya pabrik pupuk. Kenapa pabrik pupuk kita harus bangun di Kuansing? Karena hampir 75% masyarakat kita punya kebun. Dan mereka itu rata-rata kesulitan membeli pupuk. Nah, sementara bahan baku juga banyak, kenapa kita tidak dirikan pabrik pupuk besar-besaran di Kuansing untuk orang kita? Nah, pertanyaannya adalah, ini ajakan atau hanya sekedar wacana, atau hanya sekedar ya omong kosongnya mustari lah gitu katakanlah. Nah, ada kesalahan saya satu kemarin di dalam forum IKKS besar itu, kesalahan saya adalah saya membuat gagasan. Harusnya yang saya katakan begini, hai orang kampung, saya punya pabrik sudah 2, satu di Kalimantan, satu di Semarang. Bagaimana kalau pabrik itu saya bikin di Lubuk Jambi atau di Kuansing, mari sama-sama kita jalankan pabrik itu, karena bahan bakunya banyak. Harusnya saya ngomong seperti itu. Tapi kan yang saya omongin kan hanya gagasan. Nah, karena gagasan ini saya bikin, ada anggapan bahwa ini gagasan ini apa sih? Gagasan yang mungkin bisa dilaksanakan-kah atau tidak? Nah, Ambo membuat gagasan itu adalah gagasan yang bisa kita laksanakan, Pak Prof. Jadi, apapun yang kita tulis di gagasan itu bukan hanya tulisan semata. Seperti contoh, saya menggagas mahasiswa kita kumpulkan, kemudian mahasiswa ini kita ajari dia untuk menggali potensinya di mana dia berasal. Ini poin pertama. Jadi si mahasiswa misalnya dari katakanlah dari Banjarpadang. Nah, si mahasiswa ini kita bisa kasih PR nanti, ya, tolong di Lubuk Jambi atau dimanapun kamu duduk, menurutmu potensi apa yang bisa kita kembangkan? Jadi si mahasiswa ini kita kasih PR nanti, Prof. Dok, apa namanya Bang Arman dan Pak Rektor. Jadi si mahasiswa ini betul-betul kita akan didik dia. Pertama adalah mencari potensi yang ada di kampungnya dia sendiri dulu.
Seperti misal, tadi kita bicara pupuk. Potensinya apa? Potensinya adakah bahan baku di kampung itu? Kemudian adakah petani yang butuh pupuk di kampung itu? Nah, kemudian gagasan yang kita bikin adalah gagasan yang 50% itu bisa mengurangi biaya operasional yang terjadi hari ini. Karena kalau kita membuat gagasan bikin pupuk, pupuknya bagus tapi mahal, nggak usah bikin gagasan kalau begitu. Nah, gagasan yang kita keluarkan ini betul-betul nantinya akan mendidik anak-anak mahasiswa ini semua tuh berinovasi. Misal contoh, kita bikin ayam. Cara memelihara ayam orang di kampung kita paham. Tapi bagaimana kalau memelihara ayam dengan penuh inovasi di dalamnya? Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan dan kita ajak mahasiswa untuk langsung bukan hanya wacana. Jadi misalnya besok pagi atau nanti saya sudah mengatakan ke Bang Arman bahwa saya baru akan mulai itu nanti di Januari itu insya Allah saya sudah banyak di kampung. Nah, jadi nanti di kampung itu kita tidak hanya sekedar berbicara. Jadi mahasiswa yang berkenan itu nanti, katakanlah dari 20, dari 10, atau menjadi 5 orang, nah 5 orang ini betul-betul akan kita didik, langsung tidak ada basa-basi, mulailah menjadi yang namanya entrepreneur, mulai. Jadi bukan lagi kita bicara, oh ini stigmanya begini, orang kampung itu selalu begini Pak Rektor, Bang Arman dan adik-adik mahasiswa, pada saat putus ya Pak Mustari. Ya, silakan. Suara saya kedengaran ya? Ya, jelas. Berarti dari Jakarta suara kali ya? Pak Mustari kayaknya ada gangguan jaringan. Ya, jadi kita tunggu Ya. bisa gabung kembali. Rupanya sinyal itu bukan di Kuansing aja yang kurang bagus ya, Jakarta ibu kota pun. Jadi ya kita sama-sama maklumi, tetapi kita dengan adanya virtual ini, saya sering katakan itulah hikmah pandemi, kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun tidak bertemu secara fisik dengan sanak saudara kita yang di mana saja berada, dan inilah mungkin kesempatan terbaik bagi kita menimba ilmu juga, bahwa kalau kita ingin melakukan selama ini mendapatkan ilmu kan harus tatap muka misalnya. Kalau ini kan bisa langsung kita tinggal beli paket sedikit, udah bisa langsung ketemu, udah bisa langsung mendapat ilmu pengetahuan. Belum ada kesempatan bergabung, mungkin juga bukan sinyal atau mungkin HP-nya yang atau laptop yang tidak dicas. Saya belum dapat kabar dari Pak Mustari, juga nggak ada WA ke saya. Tapi salah satunya memang yang ingin kita lakukan itu adalah tidak sekedar omong-omong gitu aja gitu loh. Jadi maksudnya kadang-kadang kan ada satu seminar dilakukan oleh satu universitas atau oleh satu lembaga misalnya, ternyata tidak sampai kepada bagaimana mengimplementasikannya. Nah, alhamdulillah salah satu yang bisa kita harapkan dari Pak Mustari ini, beliau langsung terjun karena kebetulan memang dia sudah punya niat untuk balik kampung, tapi ya mungkin separuh waktu lah, sebulan di kampung, sebulan di Jakarta, karena kebetulan saya dengar juga anaknya ada buka kafe di Denpasar di Bali ya, di daerah
Tanah Lot kalau nggak salah. Ya. Jadi dia mengajarkan anaknya memang untuk wira swasta. Dan ini peluang yang ke depan nanti sangat kita harapkan bisa terjadi juga di daerah kita. Jangan sampai kita nanti untuk membeli atau cabai aja atau makan-makan ringan saja kita selalu impor dari ini tetangga kita, gitu. Dari kabupaten atau provinsi tetangga. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengurangi lah setidaknya ketergantungan kita kepada provinsi tetangga tersebut. Nah, contoh misalnya karet. Karet ada di kita, sudah ada sekarang, tapi tetap dibawa ke Medan. Belum ada yang bisa diproduksi di tempat kita hilir ya, produksi hilir dari karet tersebut. Nah, mungkin nanti, dan sekarang kalau kita menciptakan sesuatu, kita nggak perlu pemasaran, cukup buat buat aplikasi di Instagram atau di apalah namanya itu, bisa dibeli oleh orang lain yang jauh dari kita gitu. Kalau sifatnya makanan itu makanan yang lama tahannya atau produk-produk yang lama, bisa dilakukan seperti itu, penjualan online yang sekarang ini gitu. Dibuatnya misalnya di Kuansing tapi yang pakai mungkin orang Jakarta. Nah, itu kan bisa dilakukan. Salah satu contoh sebenarnya anak saya sendiri pun sekarang sedang buka usaha misalnya di bidang butik. Kalau dilihat sehari-hari di tempatnya itu tidak banyak orang, tapi saya tanya penjualnya tetap ada setiap hari. Ada yang beli dari Jogja, ada yang beli dari Aceh, ada yang beli dari Surabaya. Nah, ini semuanya sudah dimudahkan gitu. Nah, hal-hal seperti inilah nanti yang bisa kita ambil peluang-peluangnya dengan link-link atau jaringan marketing yang bisa kita lakukan, dan salah satunya mungkin dari kalau saya mungkin koneksinya dari perantau-perantau Kuantan Sengi yang berada di mana saja. Salah satu contoh seperti orang kita di Sangau juga, itu termasuk orang kita yang sudah berhasil juga di Jakarta, masih muda, namanya Heri Munandar, tapi dipanggil Sukaami. Dia sudah membuat pasarannya sudah masuk ke Amerika. Jadi mungkin nanti suatu saat saya mencoba juga dia tampil di sini menceritakan pengalaman-pengalaman dia kenapa bisa sukses itu. Sehingga saya lupa produknya apa yang bisa masuk ke pasaran di Amerika tersebut. Jadi suatu hal yang tidak mungkin kan. Kalau dulu dia orang-orang biasa aja di kampung sana, bukan ya orang biasa lah, boleh dikatakan seperti kita juga gitu. Jadi sudah bisa, kalau memang kita sering sharing pendapat, masukan-masukan orang lain, mudah-mudahan itu akan menambah wawasan kita, menambah pergaulan kita, menambah juga link kita. Nah, seperti itulah yang kita harapkan daripada acara yang akan kita lakukan ini. Mungkin sambil menunggu Pak Mustari, kalau ada ini betul-betul tidak ada sama sekali hubungan ke saya, baik dari WA atau apa, tidak ada pemberitahuan. Kita lanjut juga kepada siapa yang ini tadi ada yang saya lihat tuh lagi nyetir mobil ya, semangat sekali dia. Dwi apa namanya itu? Hati-hati mobilnya, Dwi Putri Mandasari. Sedang di mana? Sedang ke Lubuk Jambi menonton jalur atau gimana? Apa enggak ada lagi di dalamnya. Ayo Mbak Dwi, coba dari mana? 3M tuh kan. Silakan. semangat Kepala saya suka. 3M. Hah? Penyeminan mutu tuh kan. Oh, mantap. Kepala penyeminan mutu. Ya. Silakan, kita komennya lagi nyetir mobil ya, hati-hati ya. Kalau nggak salah nih. Ya, silakan. Suaranya kurang dengar kami. Oke. Ya. Ya, kebetulan kami masih dari Pekanbaru, Pak, menuju Taluk Kuantan. Jadi tidak melihat jalur gitu. Iya. Baik, Pak. Izin mengenalkan diri, Pak. Saya Dwi Putri Musdansi. Tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Rektor. Saat ini diamanahkan untuk di Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Ya. Kebetulan home base saya di program studi pendidikan kimia. Nah, saya lihat tadi ada beberapa mahasiswa yang bergabung
kegiatan ini gitu ya Pak. Ya. Untuk kegiatan kedepannya terkait entrepreneur ini sangat bagus ketika memang yang dirubah adalah mindset mahasiswa untuk bisa dia berkarya ataupun berwira swasta setelah mereka lulus. Artinya ketika mereka lulus nantinya sudah punya skill dalam berwira swasta gitu, sehingga apapun itu pekerjaannya meskipun menunggu gitu ya, menunggu pekerjaan yang sesuai bidangnya, tapi alangkah bagusnya ketika entrepreneur itu mungkin juga sesuai dengan skill atau sesuai dengan bidang ilmunya gitu Pak. Misalnya kayak pertanian, oh tadi sesuai dengan pupuknya gitu kan. Kemudian peternakan, oh ya sesuai dengan ketika diadakannya ternak yang bagaimana produksinya biar bisa banyak gitu kan. Nah di pendidikan kimia juga demikian gitu. Nah kami memohon mungkin nanti arah kegiatannya ya juga sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing program studi, sehingga memang ada bekal dasar dari mahasiswa tersebut. Nah, kami menyambut positif dari kerjasama ini. Mudah-mudahan benar-benar implementasinya terlaksana dengan baik, gitu Pak. Sehingga tadi mahasiswa itu tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan Pertanian tadi, kemudian Pak Mustari sebagai pembicara pada sore hari ini tidak terfokus kepada dia ikut tes CPNS saja gitu kan, tidak fokus kepada menjadi karyawan saja dan lain sebagainya. Ini loh ada wira swasta yang bisa menjamin dan mendatangkan income yang juga menjanjikan dan bisa menjamin hidup gitu. Itu saja mungkin Pak dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak Arman, Ya. Pak Rektor, mohon maaf kami masih di perjalanan ini Pak, Ya, Pak hati-hati. Mustari. Ya, ada. Hati-hati di perjalanan. Terima kasih atas segala Iya, masukan Ibu Dewi ya, atau adik Dewi lah, Dinda Dewi lah ini. Masih muda sepertinya. Di mana dia sampai di mana gini kok di perjalanan? Sampai Muara Lembu Pak. Oh, Ladoke ya. Oke. Ya Iya. kalau gitu terima kasih Ibu Dewi, Iya, dan Pak. kita kembali dengarkan kelanjutan dari Pak Mustari yang tadi terputus. Silakan. Ya Bang, terima kasih. Maaf. Jadi Ya. entah dari mana tadi konanya tuh beda waktu dong. Potui. Jadi betul. Jadi secara prinsip adik-adik mahasiswa, Pak Rektor, Bang Arman, secara prinsip apa yang nanti kita bahas kemudian ya, bahwa bisnisnya nanti apa, kemudian arahnya kemana, terus nanti mulainya kapan, itu nanti sesi berikut kita bahas. Artinya apa yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa ini nanti, kita berharap betul-betul nanti si mahasiswa ini menjadi menjadi orang kita yang di depan dalam hal bisnis, tapi kita di belakang sebagai mentornya gitu loh. Supaya si mahasiswa ini semangat nanti dia, bukan hanya asal ngomong, bukan hanya asal ide, bukan hanya asal wacana. Karena saya sendiri sudah melihat di kampung kita ini sudah ada 3 jenis usaha yang betul-betul kita ini mengabaikan itu gitu loh. Waktu pulang kemarin 3 bulan di kampung, ini alangkah sayangnya kesempatan yang 3 ini itu nanti digarap oleh orang luar gitu loh. Aduh nih sayang sekali. Ini bersyukur Unik mau membuka pintu, kemudian saya nggak tahu nanti mahasiswanya apakah juga semangat untuk mengikuti apa yang sudah digagas oleh Pak Rektor ini, kita belum tahu. Tapi saya berharap mahasiswa akan semangat karena ini bukan hanya ngomong. Nanti si mahasiswa ini benar-benar akan kita arahkan mulai dari membisniskan apa yang ada di kampung kita. Jelas-jelas itu bisa dibisniskan.
Kemudian alangkah sayangnya kalau ini digarap oleh orang luar Kuansing nantinya. Apa tuh kira-kira? Itu yang saya sampaikan tadi. Kebutuhannya satu, pupuk. Nah, kita tahu bahwa pupuk ini kan dipakai oleh semua orang yang ada di Kuansing. Satu. Kemudian yang kedua, bahan bakunya itu berlimpah ruah di Kuansing. Yang ketiga, biangnya sudah ada di tangan orang Kuansing, namanya Mustari. Dia tidak usah lagi nyari-nyari, biang untuk membuat pupuk itu sudah di tangan Mustari. Nah, bahan baku ada, pemakai pupuk ada, teknologinya kita punya, terus apa lagi coba? Apalagi yang harus kita siapkan kecuali hanya SDM-nya saja lagi yang harus kita siapkan. Nah, kalau di sini nanti universitas itu betul-betul mau mengarahkan mahasiswanya ke arah ini menurut saya bukan main-main gitu. Bisa dibayangkan nggak? Pupuk ini bisa menghemat 50% daripada pemakaian pupuk yang kalau kita beli di pasar. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan ini di Kuansing? Sebetulnya bukan tidak dilakukan. Saya sudah melakukan di Kuansing dengan kapasitas kecil. Nah, saya berharap dengan terlibatnya mahasiswa di sini, kita besarkan pabrik ini. Nggak usah bicara duit dulu lah. Kalau duit itu nggak usah dibahas lah. Kalau nanti akan ada sesi, akan ada nanti kesempatan yang kita akan bicarakan dari mana sumber duit sehingga kita bisa ngomong hari ini bercita-cita macam-macam, itu nanti kita bahas. Kita tidak akan membebankan mahasiswa, tapi kita akan mengajari mahasiswa bagaimana caranya berbisnis tanpa memikirkan duit dahulu. Nah, nanti kita duduk pada poin-poin berikut gitu. Nah, jadi jika mahasiswa sudah mau, selesai urusan. Ini yang sulitnya kan nanti kalau mahasiswa tidak mau, dengan stigma awal tadi tugas kami hanya belajar, belajar, dan belajar. Nah, ini repot nanti. Nah, tapi kalau sudah mahasiswanya sudah siap, selesai urusan. Apakah itu nanti pupuk, apakah itu ternak, apakah itu pertanian lainnya, hortikultura, semua bisa kita garap. Karena saya sudah mulai. Ini persoalannya. Kalau orang bertanya, Mustari berani ngomong ini, dasarnya apa? Satu, dasarnya. Saya sudah punya kebun di Lubuk Jambi itu 30 hektar. Saya sudah membangun pabrik pupuk berkapasitas 1 ton sehari di Lubuk Jambi. Dengan membawa teknologi Jepang dan Israel. Dan terbukti bahwa pupuk ini sangat bagus. Nah, pertanyaannya, untuk saya sendiri kah? Tidak. Justru saya akan bagikan ini kepada masyarakat Kuansing melalui tangan-tangan adik-adik mahasiswa yang mau dididik menjadi entrepreneur. Oh, dari mana modal, Pak Mus? Nggak usah dibahas. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara membangun pabrik, bagaimana cara nanam. Kita butuhkan cuma satu, inovasi. Oke, jangan semuanya dulu, Dinda. Perkenalan dulu aja. Ya, artinya pemahamannya itu dulu satu. Ya. Nah, kemudian barulah nanti bisa kita sampaikan misalnya ayam. Loh, masa kita pelihara ayam misalnya pertanyaan. Loh, sedangkan Unik saja punya fakultas pertanian mungkin ya sama peternakan. Lah kenapa kita nggak bisniskan ayam ini? Sapi misalnya gitu. Kenapa kita tidak bisniskan sapi ini? Kenapa orang Jakarta yang harus membisniskan sapi kita yang ada di kampung? Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di kampung kita itu bisa kita perbesar bersama adik-adik mahasiswa kita. Jadi tugas kita memperbesar, Bang Arman, Pak Rektor. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang kampung kita, masuklah inovasi kita, maka besarlah barang. Kan gitu kan? Itu. Jadi konsep-konsep itu jika disepakati oleh mahasiswa, maka mahasiswa ini langsung kita terjunkan
mungkin di bulan Februari Maret itu dia sudah terjun ke lapangan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, sekarang kita pancing nanti masyarakat itu di desanya dia, di kampungnya dia, itu menurut dia itu apa-apa saja sih yang bisa dibisniskan. Ngadu ke kita. Nah, ngadu nanti ke tim ini. Ngadu nanti ke Pak Arman, ngadu nanti ke Pak Rektor. Pak Rektor, di kampung saya ada ini. Menurut saya ini peluang. Bagaimana menurut Pak Rektor, bagaimana menurut Pak Mustari, bagaimana menurut Pak Arman? Saya menemukan ada 1 atau 2 di kampung saya, itu bisa kita bisniskan. Duduk dengan kita nanti. Apapun itu. Apakah dia melihat bahwa, saya nggak tahu nanti di setiap desa, di setiap kampung itu, apa yang mereka temukan yang bisa dibisniskan, dikaitkan dengan dagangnya. Mari kita bicara nanti. Oke. Itu poinnya di situ, Pak Bang Arman. Iya, iya. Sehingga nanti kalau misalnya adik-adik ini sudah yakin bahwa kita ini akan membawa mereka ke arah yang tadi kita bicarakan dari pertama, saya adalah orang pertama yang siap membina, jadi mentor di luar kampus untuk membagi ilmu dan pengalaman di kampung halaman. Itu dulu Bang Arman, kira-kira. Ya, terima kasih Ya. Pak Mustari telah memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan nanti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga terutama mahasiswa ya bisa terpanggil untuk bersama-sama kita nanti mengikuti acara ini ke depannya. Memang itu semua terpulang kepada kita semua, karena kami yang merantau ini sebenarnya memang menangnya di pengalaman aja, di banyak orang, pembanding-banding orang di situ. Jadi ada enggak, saya yakin Pak Mustari itu sukses juga bukan tidak pernah gagal, bukan tidak pernah susah, enggak langsung seperti sekarang. Sama juga dengan saya juga seperti itu dulu, sama. Nah, mungkin itu ingin berbagi, terutama nanti juga ada orang-orang sukses lain juga nanti yang kita panggilkan dan kita lihat, kita dengarkan pengalaman beliau, mungkin termotivasi, dan kemudian setelah itu kalau kita mengimplementasikan sesuai dengan keilmuan yang kita dapat di fakultas masing-masing, ya nanti kita sesuaikan dengan yang kita bahas kemana ini konkretnya nanti. Jadi maksudnya bukan tidak boleh jadi pegawai negeri nanti gitu. Bukan tidak boleh jadi bupati, silakan. Tapi kan nggak semuanya bisa jadi pegawai negeri. Ini mindset itu dirubah gitu. Jadi kalau pegawai negeri dia nanti bisa juga membuat satu usaha sampingan, ya. Jadi pegawai negeri yang memang di samping bekerja, pulang itu dia juga bisa melaksanakan kegiatan lain. Seperti yang dulu saya pernah baca riwayat salah seorang bupati di Solo, yang dulu sekarang jadi menteri. Dia kalau sudah selesai kerja bupati, dia justru pergi ke sawah bercocok tanam gitu. Seperti Gamawan Fauzi. Jadi itu tidak ada dia lihat jabatannya seperti apa gitu. Jadi dia, dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kalau kita di mindset kita itu tidak tergantung kepada hanya menerima bulanan saja, tergantung ke itu, jadi mudah-mudahan ada pengembangan lain, kita juga ada dalam bekerja itu bersemangat. Kalau kita misalnya nanti suatu saat jadi pegawai negeri, jadi dosen, atau jadi kerja-kerja yang sifatnya punya office hour, nah kan nggak selamanya juga kan. Kalau di kampung itu kan banyak kerjaan-kerjaan yang bisa kita lakukan di samping rumah kita, tanah yang kosong mungkin, tanah-tanah orang tua kita yang banyak nganggur aja, lama-lama dijual pula ke orang lain, daripada lebih bagus dimanfaatkan. Nah, mungkin itu kiat-kiat memanfaatkan itu nanti mungkin ada dari narasumber kita nanti, terutama dari Dinda Mustari, itu sudah banyak kami rancang kemarin itu. Salah satu nanti mungkin kalau boleh dibolehkan nanti, mungkin kalau mau uji coba langsung, mungkin ada tanah kosong yang di Unix yang bisa kita kita coba, bisa juga kan untuk praktek kita di situ dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan nanti.
Dan tentu linknya yang penting. Kalau kita sudah menanam sesuatu tapi penjualnya nggak ada juga susah juga. Nah itulah mungkin yang bisa kami bantu nanti dari kami yang di perantau ini, kemana linknya, penjualannya, jaringannya kemana, marketnya kemana. Yang penting kita sebagai yang produksi kan, yang penting adalah kontinuitas produksi kita itu, kemanapun bisa kita jual sekarang ini. Saya kira itu Pak Rektor, sementara ini kalau memang tidak ada lagi, sebagaimana waktu yang ditentukan sebenarnya jam 17.45, masih ada waktu kita berapa menit lagi. Kalau ada mahasiswa. Bukan tanya jawab Bang Arman agak 10 menit atau berapa? Silakan, ya enggak apa-apa. Masih waktu kita masih ada 17 kita 20 menit lagi masih ada. Silakan. Kalau saya di ada Muhammad, saya sebutin namanya, ada Miranda, ada Rifki, ada Irna, ada ini Nariman Hadi, ini malu-malu kali, ini adik saya dari Ulu Kuantan ini, mungkin malu-malu kalau mau bicara ya. Ada Imelda, ada Ardika Iksan. Apakah ini mahasiswa atau mahasiswi atau dosen, kami persilakan. Kami ingin juga mendengarkan masukan-masukan sebelum kita memulai nanti acara ini secara rutin setiap minggunya. Silakan, nggak usah nunggu dari rektor nyuruhnya, silakan aja langsung. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan masukan silakan. Nariman, silakan Nariman. Nariman ini adik saya kebetulan satu daerah ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leto dongar Bang Ar. Lai, silakan. Leto dongar. Ya, agak halus suaranya di sini. Selamat sore Bapak Rektor. Ya. Ini kali pertama kita berinteraksi ya Pak. Dan selamat sore juga untuk Pak Mustari Usman. Sore ya. Jauh-jauh dari Jakarta hadir di Zoom meeting ini. Saya sangat bahagia sebenarnya bisa bergabung di forum ini karena saya lihat ini adalah sebuah percakapan atau diskusi yang memberikan angin segar, bisa dibilang angin segar terhadap keinginan mahasiswa untuk mandiri, begitu Pak. Karena kebetulan saya adalah salah seorang dosen dari Fakultas Pertanian berada di home base agribisnis. Salah satu mata kuliah yang kami ajarkan adalah kewirausahaan, di mana setiap dalam pertemuan atau interaksi dengan mahasiswa, kami selalu memicu semangat mereka untuk mau menjadi wirausahawan. Dan di masa pandemi, kami mencoba mengajak mereka untuk praktek berjualan di Taman Jalur. Itu adalah salah satu usaha kami untuk mengenalkan arti kewirausahaan kepada mereka. Setelah mereka praktek selama 1 bulan di Taman Jalur, kami melakukan interview atau bisa dibilang ujian lisan terhadap mereka. Dan yang bisa saya rangkum dari pembicaraan atau interaksi saya dengan mereka adalah bahwa menjadi wirausahawan itu adalah sebuah pekerjaan berat. Karena mereka harus merancang produk yang diinginkan oleh konsumen tanpa mereka melakukan survei sebelumnya. Karena itu pada saat itu bulan puasa, tetapi saya sudah gambarkan bahwa kebutuhan masyarakat di bulan puasa adalah begini-begini, jadi kalian usahakan untuk tidak menyimpang dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dengan ketidakadaan pengalaman mereka mencoba berjualan, membangun sifat kewirausahaan mereka, dan kembali saya tanya bagaimana hasilnya. Rata-rata mengatakan, kami rugi Bunda,
Kenapa rugi? Karena hampir setiap hari jualan kami tidak maksimal, bahkan kadang-kadang sangat rendah sekali. Nah, saya selalu memberi semangat kepada mereka. Untuk saat ini kita hanya membutuhkan pengalaman kalian. Jadi jangan berpikir tentang berapa keuntungan yang akan kalian peroleh, tetapi adalah pengalaman bagaimana hidup sebagai seorang wirausahawan dengan modal yang kecil, karena pada saat itu mereka hanya menjual semacam minuman, makanan, kebutuhan para ibu-ibu atau orang-orang yang membutuhkan makanan pada bulan puasa. Nah, itu salah satu usaha kami yang kami coba untuk membangun semangat mahasiswa dalam berwirausaha. Dan selain itu kami juga selalu menerapkan kepada mereka, ketika kalian selesai nanti, jangan selalu mengandalkan ijazah kalian untuk dibawa ke kiri ke kanan untuk mencari pekerjaan. Tetapi bangunlah usaha itu dari sekarang, sehingga ketika kalian tamat nanti, orang yang mencari kalian untuk ikut bekerja. Nah, ini mungkin konsep ini mungkin bisa selaras dengan ide dari Pak Mustari Usman ini. Artinya, semangat muda mereka dalam berkarya dibangun dari saat ini, sehingga ketika mereka tamat nanti, mereka sudah mandiri dan siap untuk menerima orang bekerja kepada mereka. Jadi bukan mereka membawa ijazah ke kiri dan ke kanan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau untuk ide tentang integrated farming system di Unix, kita sempat ngobrol ya Bang Arman ya, waktu itu sore-sore ya. Nah, ini juga Pak Seprido juga sudah mewacanakan kepada kami Pak Rektor, bahwa Pak Rektor ingin sekali ada sebuah bisa dibilang wadah, yaitu sebuah wadah di mana kegiatan pertanian itu menjadi zero waste. Artinya semua kegiatan di dalam dunia pertanian itu dapat dimanfaatkan dan kembali lagi kepada mereka. Misalnya adanya kotoran hewan yang nanti yang diolah menjadi pupuk, kemudian pupuk disebarkan kepada tanaman, dan tanaman ini menjadi konsumsi manusia, atau disebarkan untuk sebagian kepada tumbuhan yang dibutuhkan oleh hewan tadi, dan tumbuhan ini seperti rumput gajah ataupun daun-daunan dari jagung yang kemudian bisa menjadi bahan pakan bagi ternak, sehingga tidak ada limbah yang tersisa atau yang dikenal dengan zero waste. Nah, di luar itu juga sebenarnya selain membuat program zero waste, ini sebenarnya juga bisa dibuat sistem integrated antar prodi, Pak Rektor, di mana di pertanian ada 3 prodi, yaitu peternakan, agrotek, dan agribisnis. Artinya, kita bisa menjadikan agrotek dan peternakan sebagai produsen, kemudian agribisnis bisa menjadi bagian dari pemasaran atau pengolahannya. Tetapi ini tentu perlu pemahaman dan penanganan yang khusus terhadap hal tersebut, karena dari pengamatan kami, hal yang paling berat dalam sebuah sistem kerja adalah pemasaran, terutama bagi adik-adik yang masih muda, yang punya semangat tinggi sebenarnya, tetapi ketika mereka berhadapan dengan alam, berhadapan dengan penolakan, mereka menjadi lemah atau ciut kembali dengan penolakan-penolakan seperti yang sudah mereka praktekkan di Taman Jalur.
Nah, ini mungkin perlu ada suatu sistem, suatu wadah untuk menangani dalam hal pengolahan dan pemasaran. Karena kami pernah ada kunjungan kerja Pak Rektor ke UGM, dan ketika itu saya lihat mahasiswa itu minum susu sambil jalan ya, minum susu. Kemudian kita tanya, ini kok kalian di kampus bisa minum susu paket begini? Ya kami beli di kantin Bu, ada kantinnya. Oh itu diproduksi di mana? Ya produksinya di sini sendiri. Artinya itu adalah hasil karya atau bisa dibilang produk dari yang dilakukan di kawasan UGM tersebut. Apakah itu dari peternakan yang melakukannya atau pertanian? Saya tidak detail sampai segitu. Nah, satu lagi juga yang saya lihat yang bisa dimungkinkan adalah dibuatnya wadah-wadah pemasaran di kampus. Nah, kalau kita biasa ke Pekanbaru mungkin bisa dilihat di BBI ya, Pantai Marpoyan. Pantai Marpoyan ada ini pertanian. Nah, di situ saya lihat ada gerai-gerai, tetapi saat ini sepertinya kosong. Sepertinya sudah disiapkan bahwa itu adalah gerai tempat menjual produk hasil pertanian dari Balai Pertanian yang ada di Marpoyan. Nah, itu juga pernah saya lihat di tempat lain bahwa di sana mereka menghasilkan produk pertanian dan peternakan, kemudian hasilnya langsung dijual di gerai tersebut. Dan gerai itu berhadapan dengan jalan masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa di sini menghasilkan produk-produk pertanian. Ya. Nah, kalau mungkin itu masukan atau semacam ide yang mungkin bisa saya sharing pada sore hari ini, dan waktu saya kembalikan kepada Bang Arman. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Iman. Apa yang disampaikan itu mudah-mudahan bisa kita nampaknya sudah hampir bersamaan ya. Dulu kita bercita-cita malah itu waktu pembicaraan kami di luar ini, baik dengan rektor maupun dengan Dinda Mustari, bahwa kalau bisa orang tuh nanti unik sentris dia. Unik sentrisnya semua itu produknya unik semua gitu kan, dari unik universitas gitu. Jadi semacam sentra bisnis, apapun bentuknya orang mengatakan, oh ini keunik aja, ini keunik aja. Kalau itu bisa kan enak. Tapi memang ada kerjaan yang tidak ada tantangan. Nah itulah mental itu tadi lah. Mental itu yang perlu kita robah. Saya terus terang mental orang kita. Saya ada adik saya dulu pergi ke Jakarta. Adik saya itu laki-laki. Jadi Jakarta itu saya biasa, kalau saya dulu numpang juga saya udah biasa, saya ikut kerjaan di rumah itu, mau menyapu kayak mau setrika. Adik saya ini kerjanya di rumah saya nyapu biasa aja. Sampailah ke orang tua saya kan, Bu adik saya nyapu di situ di rumah saya. Apa kata orang tua saya? Pulang aja lah kalau nyapu aja, kerjaan kamu di rumah abangnya gitu, seperti itu. Karena di rumah orang laki-laki nggak pernah nyapu kan gitu. Nah mudah-mudahan ini sudah mulai hilang di kampung kita. Biasanya karena laki-laki di kampung itu kan dimanja sekali itu. Nah karena kemanjaan tadi dia kadang-kadang tidak menerima tantangan aja sedikit sudah banyak mengeluh. Nah salah satunya itulah nanti yang perlu kita dengarkan daripada orang-orang yang kita sudah berhasil, baik tadi dari Indrako tadi, baik dari Dinda Mustari, baik dari Suhuan. Suhuan itu pernah juga kalau kita baca ceritanya jalan kaki sepanjang 5 km karena nggak ada ongkos, menemui orang yang mau nagih utang lagi misalnya. Banyak cerita-cerita menarik yang mungkin bisa memotivasi kita nanti untuk melaksanakan atau merubah mindset kita itu tadi. Itulah tujuan kita, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita capai, ya bisa juga kita ikuti. Ya mudah-mudahan kalau sekarang ngikutin, ya besoknya ikutin juga lah gitu kan. Jangan yang ngikutin itu kalau harus ada continue gitu. Kalau continue jadi semangat kita akan bertambah dengan berbagai narasumber yang akan kita hadirkan nanti itu. Saya kira itu lagi Pak Rektor kalau ada tambahan sebagai penutup, sebagai closing statement. Ya silakan. Sebelum ke closing statement Pak Rektor silakan Dinda Mustari. Ya. Nah gini. Jadi
kebetulan ini ibu dari apa tadi? Dosen pertanian ya. Iya, Nariman Hadi, ya. Alio. Ini- Yang mana, Bu? Ini anak-anak Pak Maripat Marjani ini, salah seorang tokoh Oke. Kuansing Anak juga. tokoh awak. Anak tokoh kita. Ya, Oke. tokoh kita, ya. Jadi gini, inilah bedanya apa yang kita lakukan yang tadi Ibu dosen sebut dengan apa yang akan kita lakukan, Bang Arman, Pak Rektor. Ya. Jadi kita akan nanti menarik benang merahnya, apa perbedaan, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dosen kita, dengan nanti apa yang kita lakukan untuk produk yang sama, misalnya. Seperti contoh tadi ada bahasa berbisnis itu berat. Sehingga masyarakat sehingga mahasiswa itu menjadi patah semangat atau apalah namanya, apalagi rugi, kan begitu. Nah, di dalam konsep kita nanti kita tidak mengenal kalimat itu. Kenapa? Karena apa yang Ibu sebut misalnya tadi integrated system farming. Nah, kalau di apa yang nanti akan kita inovasikan itu adalah integrated farming itu oke. Tapi di sini masih harus kita tambah ada yang namanya sosio. Ada keterlibatan masyarakat di situ karena kita ingin besar. Selain sosio, ada lagi nanti di ujungnya itu kita sebut kalau sekarang kan baru 2 huruf tuh IF, integrated farming ya sekarang ya. Farming system. Nah, integrated system. Nah, kalau nanti kita melakukan itu menjadi 5 huruf barangkali. Mungkin bisa saja ISFIN. Ada S-nya di sana. Jadi integrated system farming ada sosionya di sana. Lah, kenapa sosio? Nah, karena sosio inilah yang bisa membuat besarnya usaha kita. Contoh, kita misalnya nanam jahe, Unix nanam jahe 1 hektar. Kalau hanya 1 hektar, karena tadi kita udah menyebut integrated system farming sosio in-nya itu kalau kita bisa sebut Indonesia lah, gitu kan. Sehingga kalau kita integrasinya itu sistemnya sudah bagus, kemudian kita libatkan masyarakat dengan pasar yang sudah terjamin adanya, sehingga bisnisnya bisa jadi besar. Jadi misalnya gini, kalau Unix menanam 1 hektar, 3 bulan kemudian seluruh masyarakat Kuansing ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Unix, Bang Arman bisa kebayang nggak sama Pak Rektor nanti berapa banyak produk yang kita hasilkan. Contoh, hari ini Unix menanam katakanlah jahe dengan sistem yang di bawah kendali prodi mungkin pertanian, agri atau apapun, berhasil katakanlah menanam jahe. Kemudian ada satu tim, karena ini sosio, yang juga membuka pasar sampai ke ibu kota misalnya, atau sampai ke luar negeri, atau sampai kemanapun nanti misalnya pasarnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Unix ini ditiru atau ingin juga dilakukan oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat. Kebayang nggak Bang Arman? Berapa banyak nanti jahe itu akan keluar dari Unix? Ya. Nah, ini bedanya dengan apa yang kita lakukan nantinya, karena kita kan mencoba merubah mindset mereka. Kalau misalnya kita rubah mindset mereka, katakanlah misalnya tadi apa yang dilakukan Ibu sudah betul, mendidik anak-anak untuk menjadi wirausaha, betul adanya. Tapi belum berskala nasional sifatnya. Masih berskala lokal, jualan minuman di taman jalur. Itu kita baru mendidik mentalnya saja baru kan. Tapi kalau pasarnya atau misalnya apa produk yang harus kita buat nanti di Unix ini harus berkiblatnya itu nanti ke pasar besar. Jadi kita tidak akan di dalam grup ini menciptakan ide yang pasarnya cuma lokal. Nah, disinilah nanti peran mahasiswa, peran kampus
Kemarin saya sudah coba melakukan itu di di daerah Jawa dengan produk jahe merah. Kemudian kita punya kontrak dengan pabrik dan sampai hari ini kita kewalahan dalam pengadaan jahe itu. Nah, inilah yang mau kita terapkan nanti adalah ada sosionya di sana. Apapun bisnis yang kita terapkan, libatkan masyarakat di sana. Apapun bisnis yang mau kita buat, libatkan masyarakat di sana. Nah, inilah nanti konsep yang kita sebut inovasi itu, Bang Arman. Jadi setiap bisnis nanti yang akan kita ciptakan di dalam grup Unix ini itu mempunyai cakupan pasar yang betul-betul menarik bagi mahasiswa. Karena kalau pasarnya cuma misalnya lokal, pasarnya cuma seperti contoh lah, saya katakan orang Lubuk Jambi sekarang ini ada yang sudah bisa menembus pasar Paman Sam Amerika Serikat sana. Dan dia sudah menjadi yang namanya mafia di sana. Dia yang menguasai pasar itu terhadap satu produk, di mana produk ini tinggal diolah dengan inovasi tertentu, maka dapatlah pasar itu. Nah, ini arah kita nanti mau ke sana lebih kurang banget, Mas. Apakah itu nanti produknya ayam, apakah produknya hortikultura, apakah produknya tadi Ibu dosen kita mengatakan ada pupuk dan segala macam. Semua itu orientasinya harus melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita sudah melibatkan masyarakat, sudah bisa dipastikan usaha kita akan besar. Oke. Ya. Itu lebih kurang, Bang Arman. Ya, terima kasih. Ya. Jadi banyak cara, banyak jalan yang bisa kita lakukan selagi kita mau berusaha dan mau saling sharing ya. Nah, itulah akan kita lakukan nanti. Tapi salah satu contoh kalau memang bisa bergabung nanti itu Pemkab Kuansing kalau nggak salah itu memberikan kesempatan lapak-lapak yang akan diberikan gratis dan malah dikasih uang lagi tergantung dari produk. Nah, mungkin juga beberapa mahasiswa bisa usahakan juga tuh Pak Rektor, mana tahu dapat berapa item-item yang bisa dipromosikan atau dijual di produk untuk pacu jalur nanti. Nah, mungkin udah bisa didaftarkan nanti kalau memang ada yang berminat mahasiswa kita kan melalui daripada rektor atau dari kampus. Mungkin kita perlu sebelum kita tutup closing statement mungkin dari Pak Rektor. Terima kasih, acaranya memang sudah berlangsung dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kita mulai acaranya minggu depan, semakin banyak yang akan ikut dan tentu mahasiswa yang sangat kita harapkan bisa ikut lebih banyak. Terima kasih, silakan Pak Rektor untuk menyampaikan closing statement pada hari ini. Terima kasih Pak Arman yang sudah memandu acara ini. Terima kasih kepada Pak Mustari Usman yang sudah berbagi pengalaman. Ini adalah baru pembuka ya, temuan pertama kita. Kemudian Bu Nariman Hadi, terima kasih juga sudah berbagi informasi ya selaku dosen agrobisnis di Fakultas Pertanian. Bu Dwi, Pak Aprina Rizhan, WR3. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Arman tadi, kita harus mengambil bagian di acara pacu jalur ini, di event pacu jalur di Teluk Kuantan ini. Mahasiswa kita akan kerahkan nanti untuk membuka bisnis ya atas nama Unix ya. Nah, kemudian melalui Pak WR3 nanti dan Humas, Kabak Humas dan Kewirausahaan nanti kita koordinasikan di kampus. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret ya, kegiatan-kegiatan konkret di entrepreneur Unix bisa betul-betul kita terapkan. Nah, kemudian pada minggu depan ya H-1 atau H-2 kita sudah bisa informasikan kepada mahasiswa, pada dosen dan tendik yang ada di lingkungan Unix untuk kegiatan-kegiatan rutin kita ya dalam rangka membentuk jiwa entrepreneur dan mendengarkan atau interaktif ya dengan Pak Mustari Usman serta
mentor-mentor lainnya nanti secara bergantian barangkali, tetapi kita akan coba maksimalkan dulu pengalaman dan ilmu yang banyak sekali yang akan disampaikan oleh Pak Mustari Usman. Saya pikir itu ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung. Jadi pas sekarang kita mengundang Bapak Ibu Saudara semua mulai tadi jam 15:45, sekarang berakhir di jam 17:45. Sebentar, interupsi sebentar Pak Rektor. Kemarin kan ada rencana ya, ini sebenarnya bisa disampaikan juga langsung nih, nanti saya lupa kan. Dinda Mustari itu kan Pak Rektor minta kalau udah di Wamen besok datang ada kuliah umum agak kira-kira 45 menit di apa ini dia abangnya Pak Mustari, ini abang dia nih, dia dekat ke Pak Mustari. Dia bisa diatur dengan Wamen. Alhamdulillah. Di mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi kesempatan nodong sekarang nih, agak 45 ya. menit atau setengah jam pun jadi, sehingga di kampus Unik untuk memotivasi lah bahwa ada orang kampung kita yang bisa jadi wakil menteri kan. Kalau saya jadi nanti gini, Pak Arman, Pak Mustari. Pak Arman, jadi gini, andai saja ya, andai saja saya kenal dengan Unix ini setengah tahun yang lalu aja. Hari ini mungkin kita sudah punya tenda seperti tenda biru, sirkus, tenda sirkus agak besar di tengah-tengah acara pacu jalur, di mana tenda itu tulisannya adalah Unix dengan menampilkan beragam produk Unix. Ya tahun depan deh, tahun depan. Nah, cuman sayang kita bisa lakukan itu tahun depan, Pak Rektor. Insyaallah. Nah, jadi nanti Unix itu akan tampil beda dari orang lain. Kalau orang lain jualan minuman pakai gerobak, tapi Unix jualan minumannya dengan nanti ya saya akan kasih arahan nanti mahasiswa kita bagaimana Unix itu tampil pada setiap event-event besar di Kuansing. Oke, ya itu oke, siap. Itu yang tadi yang Wamen itu minta tolong. Siap ya. Ya, oke, siap. Ya, baik. Kita memang butuh kawan-kawan ya, senior-senior yang bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang hebat ini ya. Nah, saya itu yang kurang sekali, minim sekali saya di Unix ini mendapatkan itu. Jadi di sisi lain kita sadar bahwa pendapatan di Kuansing itu saya tambahkan sedikit lagi, Prof. Tapi peluangnya banyak sebenarnya. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi mumpung masih ingat biar lengkap keterangannya. Siap. Jadi kalau tadi misalnya Ibu dosen kita sudah mengatakan sudah mulai mengarahkan mahasiswa untuk berjualan minuman, pertanyaan saya adalah apakah minuman itu sudah bisa kita go-kan lebih naik lagi ke atas karena misalnya makanannya enak, hasilnya enak, diolah sendiri dan segala macam. Nah, saya ingin agar Unix ini nanti jangan takut membuat produk. Tidak usah takut. Tadi Ibu dosen mengatakan sudah mengarahkan anak-anak jualan di taman jalur dengan minuman segala macam. Saran saya, Unix itu lakukan saja itu terus dengan melahirkan produk-produk yang bisa kita andalkan nanti tahun depan kita akan bermain di jalur ke depan, Pak. Siap, mantap. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Mustari. Ya, saya sebenarnya memimpikan di pacu jalur ini ya, selain kita memberikan kesempatan mengundang Pak Wamen kita ya, orang asli Kuansing ya, ternyata juga adiknya Pak Mustari Usman ya, mudah-mudahan bisa dibantu Pak Mustari di mediasi ya, di jembatani kepada Pak Wamen kita ya, mudah-mudahan ada waktu 30 menit ya kita kondisikan untuk memotivasi para mahasiswa kita ya untuk aktif ya, dan aktif berorganisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya untuk kesuksesan ke depan.
Nah, kemudian untuk di acara Pacu Jalur ini saya sebetulnya udah sampaikan ke beberapa teman-teman di struktural ya, Pak WR dan dekan dan mahasiswa ya. Bila perlu kita punya tribun ya, 6 pancang Pacu Jalur itu 6 pula sebelah sini, 6 sebelah sana, ada 12 tribun misalnya. Mereknya unik semua gitu ya. Nah, kemudian yang terbaru saya dapat informasi bahwa ada kebijakan dari Pak Bupati, katanya saya dengar juga dasarnya adalah himbauan dari Menteri, ditiadakan tenda di tribun itu. Ya udah, kita sediakan payung 5.000 payung, mereknya unik Pacu Jalur Kuantan Singgingi. Nah, itu kan peluang sebenarnya. Warna-warni. Iya, warna-warni. Jadi payung itu kan tinggal sablon saja, mereknya unik ya. Kemudian Pacu Jalur Teluk Kuantan gitu ya. Nah, saya pikir itu juga peluang bagi mahasiswa kita ya. Dan itu saya sudah lihat ya, harga-harga payung itu ternyata murah-murah. Ada 17.000, 27.000, 32.000. Dan itu juga dan semua orang pasti akan butuh payung ya. Kemudian minuman gitu ya, minuman ya. Itu kita kondisikan dari saat sekarang sebetulnya, tinggal nanti disebar mahasiswa, siapa yang berminat ya, itu sebetulnya peluang gitu ya, tinggal ada kemauan enggak gitu ya. Nah, jadi peluang-peluang itu jangan kita pada saat-saat event Pacu Jalur ini justru kita berpikirnya konsumtif ya. Jadi selama ini saya baca hasil studi itu Pacu Jalur itu seolah-olah membebani masyarakat ya. Jadi membebani masyarakat dengan membeli baju baru, penghasilannya terbatas, kemudian tidak bisa bekerja karena sibuk hanya nonton Pacu Jalur atau selaku pelaku Pacu Jalur saja, tetapi ya kita tidak dapat apa-apa. Nah, harapan kita tentu tidak seperti itu ya. Jadi keuntungan jangan hanya sekedar lahan parkir, kemudian jualan segala macam, kemudian pendatang yang memanfaatkan keadaan. Nah, jadi kita tidak demikian sebenarnya, asalkan ada kemauan ya, dan berkolaborasi dengan teman-teman ya, dengan pemerintah daerah. Kemarin ada alumni mahasiswa saya ya, itu bahkan bagus juga ya, tetapi beliau lebih fokus pada jilbab misalnya ya pada jilbab. Nah, itu bahkan ada 1.000 jilbab yang katanya dalam 4 hari itu sudah ada pemesannya gitu ya, dan dia jadi cari investor saat ini. Ya lumayan keuntungannya untuk investor 60%, untuk pengelola itu 40%. Itu salah satu orang-orang yang punya jiwa bisnis yang mulai dari nol ya. Dia tidak punya dana, tetapi dia punya kemauan, punya konsep untuk berbisnis gitu ya. Di antaranya itu. Jadi ya adik-adik mahasiswa yang masih ada, dan kita Bapak Ibu dosen yang masih tergabung dalam Zoom ini ya, ayo kita motivasi ya, mahasiswa kita rubah mindsetnya. Demikian saya pikir, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Untuk ke depan, apakah tetap hari Jumat pagi atau sore kita adakan pertemuan ini seperti ini ya, rutin, tetapi mungkin H-1 kita sudah share link Zoom-nya itu kalau memungkinkan, Pak Arman, sehingga lebih banyak peminatnya. Dan insya Allah kalau kita istiqomah, saya pikir akan membawa kebermanfaatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dengan ada closing statement dari Pak Rektor tadi, satu yang saya ingatkan memang kesempatan untuk lapak ini saya kira perlu diambil lah oleh mahasiswa, oleh UNIK, karena itu maksimal ada 2 juta tergantung dari produk yang akan diinikan. 2 juta tidak perlu dikembalikan, nah, kan bagus tuh dari Basnas ya. Saya kira mungkin segera didaftarkan kepada pihak panitia. Ya, interupsi sedikit Bang Arman. Ya, jangan lama-lama. Ya, kami dari BEM Faperta, Fakultas Pertanian, sebenarnya sudah mewacanakan untuk membuka tenda di lapangan di Taman Jalur, dan kami mencoba memfasilitasi melewati alumni Faperta yang ada di sekitar, dan sampai saat ini belum dapat jawaban untuk tenda itu. Mungkin kalau tenda belum dapat jawaban. Kalau tenda memang tidak boleh sekarang ini, karena kita ingin mendapat wilayah Ken itu tadi. Nanti Menteri Pariwisata nggak boleh pakai tenda. Jadi kalau kita ada tenda, nanti kita nggak dapat lagi masuk kepada wisata. Tapi kalau payung-payung warna-warni itu boleh. Saya ikut rapat kemarin, ikut panitia, memang itu tenda itu nggak boleh lagi.
agar kita mendapat kualifikasi apa namanya, bantuan, besok dapat bantuan untuk baju jalur secara nasional. Jadi itu disarankan tidak boleh tenda, karena itu nanti akan ada drone dari udara akan menshoot itu. Nah, itu jadi apa secara nasional dan internasional. Jadi makanya di PLT mengharapkan tidak boleh tenda tahun ini, agar tahun depan kita tetap dapat dana apa namanya partisipasi secara nasional. Ken kalau nggak salah daerah Ken. Kalau kita hilang dari itu, kita nggak bisa lagi nanti masuk agenda kalender nasional kita di situ. Itu memang. Jadi jangan diharapkan tenda, nggak akan bisa dikasih. Lebih bagus payung yang Pak Rektor tadi sampaikan, yang harga sekian, di apakah bentuknya itu kan ada dana yang bisa masuk di situ, dikalkulasi dengan produk yang akan dijual, mudah-mudahan bisa untuk beli payung tersebut gitu. Warna-warni payungnya boleh. Oke, saya kira itu Dinda Ariman ya, bisa dipahami. Mungkin bisa nanti hubungin aja ke panitia. Panitianya kebetulan Ama Heri itu, jadi kepala sekretariatnya, orang kampung kita, kenal kan, Bujang. Nah, jadi kalau tenda memang itu tidak dibolehkan lagi untuk mulai tahun ini. Saya kira gini, dengan soal nanti Pak Wakil Wamen, kita WA-WA aja nanti Pak Rektor dengan Pak Dinda Mustari. Ya, terima kasih banyak. Baik, makasih kan. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini lewat ada berapa menit ya, 7 menit. Yang mudah-mudahan banyak yang didapatkan pelajaran hikmah. Kemudian yang terutama tadi apa kata Pak Rektor, ya kita ibarat orang kita beribadah ya istiqomah ya, konsisten kita melaksanakan ini insya Allah setiap minggu sekali. Demikianlah yang bisa saya sampaikan yang pada hari ini yang sudah berjalan dengan baik dan lancar dan banyak respon-respon positif dan sangat mendukung acara kita ini. Mudah-mudahan acara kita ini bisa akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga banyak manfaatnya bagi kita bersama. Saya sebagai pembawa acara pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi juga memberikan apresiasi terhadap kita yang sudah hadir. Dan memohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pada acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustari, Pak Arman, ya sama-sama. Bu Dwi, saya Bu Rosa. Langsung end semua ya, leave end ya. Oke, terima kasih Bu Dewi sudah sampai Bengtalu atau belum? Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih. Saya live all ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.